kita sekarang kepada Suster Lisma. Silakan Ibu Lisma. Saya bidan di Rumah Sakit Bunda. Saya memang salah satu konsultasi. Sering sekali saya menemukan masalah-masalah ataupun problem-problem pada saat menyusui. Karena memang betul seperti yang Dr. Taufik ataupun Dr. Tiwi katakan, sangat bagus sekali jikalau ibu-ibu sudah mengetahui terlebih dahulu untuk bagaimana trik supaya ASI menyusui itu sukses. Posisi apa sih, bagaimana sih posisi yang terbaik, atau perekatan yang bagaimana sih supaya tidak terjadi lecet puting susu. Mungkin di sini saya mau menanyakan dulu, siapa yang anak pertama di sini, boleh ucungkan tangan ya? Oke, banyak juga ya. Kalau yang untuk kehamilan kedua? Oke, ada beberapa yang kehamilan kedua. Saya mau pertanyakan, waktu hamil yang pertama, anak yang pertama pernah mengalami lecet puting susu tidak? Lecet puting susu. Iya. Nah, itu sering sekali terjadi pada ibu-ibu yang menyusui lecet puting susu. Kalau sudah terjadi lecet puting susu, wih, perihnya minta ampun, nyerinya juga minta ampun. Iya Bu, stresnya juga minta ampun. Setiap kali mendengar bayi nangis, waduh, nyusu nih. Aduh gimana nih, seperti itu ya. Kita akan lihat bagaimana triknya supaya tidak terjadi lecet puting susu. Seperti yang kita ketahui, ASI mungkin beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada saat ini sudah jauh lebih mengerti apa itu ASI. Seperti yang tadi Dr. Tiwi katakan juga, ASI yang pertama kali keluar yaitu kolostrum. Kolostrum jumlahnya tidak terlalu banyak. Seperti yang Dr. Tiwi tadi katakan, mungkin sedikit sekali, mungkin tidak terlihat. Betul Ibu, karena pengalaman yang sudah di lapangan, itu kolostrum jarang sekali yang namanya di hari pertama, hitungan hari pertama gini Bu. Bayi lahir hari ini itu kategorinya 0 hari, besok baru 1 hari, besoknya lagi baru 2 hari, lalu selanjutnya baru 3 hari. Biasanya di hari ketiga itu dilakukan cek bilirubin, mengetahui bayi kuning atau tidak. Oke. Seperti yang Dr. Tiwi katakan tadi juga, rooming in dan bonding itu paling tepat sekali. Gitu. Dengan ibu sesering mungkin melakukan bonding, maka bayi menghisap sesering mungkin pula ke payudara ibu, rangsangan produksi ASI ibu akan diproduksi langsung. Dan kolostrum yang jumlahnya tidak terlalu banyak, itu sering saya perhatikan gini, bayi-bayi yang dengan ASI eksklusif dan ibunya rooming in serta sering menyusuinya, itu berat bayinya memang turun di hari ketiga. Tapi bilirubinnya pun bagus sekali gitu. Normalnya kan kurang dari 12, itu terjadi 8, 7, 10, seperti itu. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, terus aja menyusui. Karena dengan ibu menyusui rangsangan hormon oksitosin dan prolaktin akan dihasilkan. Oke, kita lanjut. Persiapan sebelum dan sesudah menyusui. Persiapannya pertama-tama yang ingin saya katakan, kita lebih ke sharing. Karena seperti di pengalaman lebih sering persiapan yang harus ibu lakukan. Yang pertama yaitu gini, siapkan dulu diri ibu. Yang pertama untuk kiat ASI eksklusif nih, ibu usahakan percaya diri dulu. Habis percaya diri, ibu yakin kalau ibu bisa untuk menyusui. Serta yang berikutnya itu usahakan ibu tidak terlalu panik, tidak stres, tidak terlalu khawatir, dan tidak terlalu kelelahan. Karena faktor itu semua mempengaruhi. Salah satu faktor pendukung juga yaitu lingkungan. Dan begini, untuk kategori khawatir seperti apa ya suster? Gini, ibunya percaya diri iya, yakin iya, tapi khawatir. Jadi gini pas nyusuin nih, aduh ASInya keluar nggak ya? Cukup nggak ya? Itu sering tuh gitu. Jadi harusnya hisapan bayi itu merangsang produksi ASI. Tapi karena ibu khawatir, dia kedep kembali. Seperti itu. Ada beberapa contoh gini, bayi di ruangan saya, ibunya percaya diri gitu. Saya mau nyusu suster, iya saya mau ASI eksklusif gitu. Tapi setiap kali bayinya saya tempelkan, itu nangis kejer. Akhirnya saya pikir gini, setiap kali saya gendong, itu pasti otomatis bayinya diem. Kenapa ya gitu? Kemungkinan ibu khawatir. Pada saat saya bilang ibu tenang dulu, dan kalau bayi ibu nangis, coba ibu sendiri yang menenangkan gitu. Nggak akan saya ambil lagi. Akhirnya ibu mulai menenangkan, bayi mulai tenang. Abis tenang sedikit ibunya langsung nyusupin. Saya bilang jangan dulu ibu, jangan dulu, saya gituin. Sebaiknya tunggu dulu sampai ibu benar-benar tenang, baru mulai menyusui lagi. Setelah dia tenang, baru deh nangapnya gede. Hap, kamu. Kita lanjut. Untuk posisi, nah ini salah satu pemijatan punggung supaya produksi ASI dihasilkan. Selain menyusui, ada pijatan juga. Ini sangat baik untuk ibu, apalagi kalau udah selesai nyusui ya. Nyusui itu nggak sebentar Bu, ada yang 30 menit, benar nggak Bu? Bayi menyusui, kadang 1 jam, betul kan? Bisa lebih kata ibunya gitu. Kalau seandainya menyusui udah lama, pegel nggak Bu daerah punggungnya?
luar biasa pegelnya. Nah, aktifkan bapak-bapak yang hadir pada saat ini untuk memijat punggung ibu, gitu ya. Nah, itu akan rasanya rileks sekali. Satu, rileks. Yang kedua, merangsang produksi ASI, gitu ya. Nanti ini caranya gimana akan diajarkan di ruangan. Atau mungkin tadi saya lihat ada beberapa ibu-ibu yang tidak lahir di rumah sakit Bunda. Ya, oke, itu nanti pijatannya. Nah, kita lihat dari leher sini sampai ke batas bra. Itu lingkaran. Maksudnya berbentuk putaran lingkaran dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Saya akan menyontohkan ke Suster Yani, ibu-ibu akan contohkan ke pasangannya. Jadi bapak memasas ibu. Kita mulai ya, mau ya? Biar ibu-ibu besok rileks. Oke? Oh iya, kalau yang bapaknya tidak hadir saat ini, katanya Dokter Taufik bersedia. Enggak bercanda. Sama teman-temannya saja, oke? Kalau Dokter Taufik saya takut, nanti malah jadi. 1, 2, 3 dari atas dulu. Putar, terus spiral, bentuk spiral, sambung menyambung. Terus enak nggak Bu? Enak, oh ibunya bilang enak. Coba saya perhatikan. Wah, kalau gitu mulai belajar. Coba saya lihat. Wah, bapaknya kuat banget. Hebat, pegelnya langsung hilang. Iya, betul sekali. Terus sampai ke bawah, ke batas bra. Enak sekali, memang enak Bu. Saat ini karena ibu posisinya belum menyusui. Kalau sudah menyusui itu berasa banget Bu. Karena kalau menyusui kita tidak rileks, ini kaku. Badan kita seperti ini. Setelah dimasas itu enak sekali, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini variasi posisi menyusui. Ini adalah tahapan yang sangat penting bagi ibu untuk menyusui. Ibu-ibu sudah megang bayi masing-masing, saya juga akan pegang bayi. Pertama-tama yang saya mau tekankan ke ibu, cara memegang bayi dulu. Karena di sini banyak sekali pasien-pasien kami yang memegang bayinya itu masih ragu-ragu. Apalagi anak pertama, bukan kategori takut sih sebenarnya. Karena sayang, takut anaknya kejepit atau kegencet seperti itu. Tapi alangkah sayangnya lagi kalau bayinya tidak dipegang dengan benar. Kalau pemegangannya salah, itu yang akan menyebabkan bayi itu gimana ya, posisinya tidak nyaman, gitu ya. Saya akan coba dulu. Atau di sini ada beberapa ibu-ibu yang sudah bisa memegang bayi. Masih pada ragu? Saya akan tunjukkan dulu ya. Ibu jari ibu dan jari tengah ibu serta jari jempol ibu pas di belakang telinga bayi. Tengah bayi, lalu renggangkan jari-jari ibu yang lainnya ke ketiak atau punggung bayi. Ya. Karena ada beberapa ibu-ibu yang saya perhatikan megang bayinya gini, di sini. Nanti pada saat bayinya meletak seperti ini, palanya tidak kesanggah, gitu ya. Tapi ada juga yang megangnya begini, nih, gitu. Nanti pada saat bayinya ketuk seperti itu, badannya tidak tersanggah, gitu. Itu yang membuat bayi-bayi juga bayi-bayi suka rewel akhirnya. Nah, terus yang kedua juga gini, saya perhatikan juga ibu-ibunya gini, megangnya takut. Kalau diginiin bukannya nanti mencekek, Suster Lisma. Nanti bayinya nggak kesakitan, tidak, kita tidak menekan kuat sekali, kita hanya menyanggah dan inilah yang topangan kita. Jadi ini hanya untuk bersandaran bayi saja. Ini yang menopang yang ke arah kanan, ke arah kiri gitu ya. Oke, bisa semua? Ini ibu-ibu sering bapak-bapak yang lebih pakar dibandingkan ibu-ibu, karena ibu-ibu lebih rasa takutnya lebih tinggi, gitu ya. Oke, nah selanjutnya step yang selanjutnya yaitu ke posisi bayi. Kita akan lihat posisi yang pertama yaitu posisi ibu tidur telentang. Ini yang tadi dikatakan oleh Dr. Tiwi yaitu IMD, inisiasi menyusui dini. Ini dilakukan pada saat bayi lahir. Di kamar bersalin, kalau ibu lahir spontan atau normal ini bisa dilakukan. Nah, posisi yang kedua yaitu Madonna. Posisi Madonna ini sering sekali yang kita lakukan di ruangan kamar ibu persalinan atau di ruang rawat inap ibu setelah bersalin. Kita akan coba sama-sama posisinya. Ini posisi yang tepat yaitu ibu pegang bayinya seperti ini ya. Lalu ibu mau memposisikan posisi Madonna. Caranya seperti apa? Ambil serah terima dulu kepala bayi atau posisi badan bayi, lalu letakkan ke tangan ibu, lengan ibu di sebelah sini. Ya, letakkan. Lalu jari-jari ibu, telapak tangan ibu merangkul sampai ke bokong bayi. Ya, kelihatan semuanya? Kelihatan ya? Sampai ke bokong bayi dan usahakan posisi menyusui ini prinsip paling baik adalah telinga, tangan, kaki sejajar, segaris lurus menghadap perut ibu. Oke? Telinga, tangan, kaki sejajar, segaris lurus menghadap perut ibu. Karena gini, ada beberapa pasien yang saya perhatikan menyusui seperti ini.
Ini badan bayinya agak miring sih dikit, tapi pala bayinya lebih miring ke sini. Coba kita sama-sama posisi miring sedikit, lalu palanya lebih miring. Coba kita sama-sama rasakan bagaimana kalau bayi menelan. Kita telan ludah kita sama-sama. 1, 2, 3. Nyaman tidak? Tidak nyaman, apalagi kalau bayi kita, gitu ya. Jadi perlakukanlah bayi kita dengan baik. Oke. Jadi posisinya seperti ini. Yang kedua yaitu posisi tidur miring. Posisi tidur miring ini juga sangat penting supaya ibu-ibu nih kalau habis selesai menyusui kan capek ya. Gitu, kadang ngantuk, masih hawa-hawa ngantuk tuh masih kenceng banget gitu. Terus bayinya nangis, sedangkan kita mau ASI eksklusif, bagaimana caranya? Susui bayinya dengan posisi tidur. Caranya gimana suster? Miringkan bayinya dulu, sejajar, garis lurus, lalu ibu juga miring. Gitu ya, ibu miring, lalu standarkan puting susu ibu berada di bibir bayi paling atas. Gitu. Kalau sudah pas, baru masukkan. Gitu ya, dan terus bayi ibu usahakan pegangnya tidak seperti ini gitu, jadi tidak menyanggah. Yang menyanggah badan bayi adalah bantal atau tangan ibu juga bisa, tangan ibu yang ini. Bayi menghisap tidak dari puting tapi dari areola. Jadi kalau memang dari puting, itulah yang menyebabkan lecet puting susu gitu. Jadi kalau ibu merasa puting saya datar, tidak usah khawatir ya, tetap bisa proses menyusui. Yang selanjutnya saya dengar tadi ada ibu yang kembar, yang hamil kembar. Ini juga sering kita lakukan yaitu double football. Double football kita lihat di poin nomor H, yaitu yang H. Jadi hanya menempel seperti ini aja. Gitu. Prinsipnya pun sama, tetap telinga tangan kaki segaris lurus menghadap ke perut ibu. Dan ini dilakukan tidak hanya untuk bayi kembar, bayi satu pun bisa. Seperti yang tadi di gambar videonya Dr. Tiwi, lihat ya, yang ibu proses menyusui itu posisi football. Jadi terkadang gini, ada bentuk payudara yang mungkin agak jatuh. Posisi football itu sangat nyaman dilakukan. Gitu. Jadi ibu hanya menyangga seperti ini, ibu menyusui. Tangan satunya tinggal kitik-kitik. Karena bayi menyusui terkadang begini bu, ngisep, diem. Ngisep lagi, diem. Gitu. Nah itu akan panjang waktunya. Kalau bisa ibu kitik-kitik. Kitik-kitik, ayo deh bangun deh. Terus dia ngisep lagi. Goyang-goyang payudara ibu supaya dia ngisep lagi. Seperti itu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah ini yang tadi saya katakan. Kita lihat sama-sama ya, bayi A, ibu posisi menyusui A dengan posisi B, baik yang mana? Yang A, betul sekali. Oke, slide selanjutnya. Ini perlekatan. Ini poin yang penting supaya tidak terjadinya lecet puting susu. Ini adalah pabrik. Yang hitam-hitam ini adalah gudangnya ASI. Jadi sebaiknya bayi itu menyusu dari gudangnya ASI, karena kalau kita lihat anatominya nih bu, ini kan kayak grenjel-grenjel nih, kayak buah-buah anggur, ini pabriknya ASI nih. Kalau di hari kedua atau hari ketiga, ibu akan rasakan grenjel-grenjel pada payudara ibu. Betul kan ibu? Yang anak kedua, betul ya? Di sini grenjel-grenjel. Nah di sini yang seperti kita lihat saluran-saluran, ini salurannya kecil. Jadi kalau seandainya bayi mengisap dari puting, betul sekali akan terjadi lecet puting susu dan ASI yang keluar tidak terlalu banyak. Karena hanya saluran yang kecilnya yang dihisap. Tapi kalau dari gudangnya, coba ibu sama-sama nanti pas di persalinan, ibu tekan, keluarkan dari gudangnya, pasti ASI yang keluar akan lebih banyak dibandingkan dari puting. Kita akan sama-sama nanti perhatikan ya. Gitu. Jadi gini, caranya seperti ini. Kalau ibu mau ngetes mengeluarkan ASI dengan cara memerah, taruh tangan ibu jari dan telunjuk ibu di luar hitam-hitam atau gudangnya ASI, renggangkan ke belakang, lalu tekan ke depan, set, seperti ini. Maka ASI yang keluar akan banyak. Tapi kalau ibu coba dengan memencet putingnya saja, itu ASI yang keluar sedikit. Keluar sih, tapi sedikit dibandingkan dia di gudangnya. Gitu ya. Jadi kalau bisa bayi pun mengisap dari gudangnya. Oke, caranya gimana suster? Caranya seperti ini. Jadi pada saat ibu menyusui, taruh tangan ibu, 2 jari di bawah dan 1 jari ibu jari di atas, di luar hitam-hitam. Lalu kerutkan, maka dia mengkerut, gudangnya mengkerut, ngumpul semua. Nah pada saat mengkerut seperti ini, tempelkan puting susu ibu ke bibir bayi. Kalau bayi itu haus, dia akan begini. Kan kita tempelkan ibu, dia akan gini, seperti itu, nyari, mangap gitu ya. Nah pada saat seperti itu, ini kan tadi posisi ibu seperti ini nih, posisi menyusuinya. Setelah kita kerutkan, kita tempelkan, bayi itu nyari nih,
mangap lebar. Setelah itu dorong puting susu ibu ke mulut bayi, dekap bayinya, hap. Gitu ya. Jadi usahakan posisi ibu tetap posisi seperti biasa, dorong, dekap, hap. Bukan ibunya yang begini, hap, hap, gitu. Itu capek gitu. Karena memang beberapa ada yang seperti itu. Akhirnya apa? Nunduk aja begini terus. Aduh, lama bener ya kelarnya. Aduh, nggak kelar-kelar nih, capek bener nih. Gitu. Tapi kalau seandainya ibu dorong, lalu ibu dekap seperti ini, ibu rileks. Ibu mau sambil tidur-tiduran pun ngambil ngantuk dikit, lihat lagi, oh masih nyusu. Seperti itu bisa. Tapi kalau ibu sudah kaku, aduh lama banget, ini udah pegel nih, gitu. Ya. Jadi seperti itu, didekap. Tidak dijauhkan. Ibaratnya seperti ini. Kalau seandainya ibu jauhkan, bayi ngisep akan seperti ini. Nget, set, set, terasa perih. Dan puting susu berada di langit-langit yang paling atas. Coba ibu raba langit-langit ibu paling atas, itu kasar paling depan. Paling dalam itu licin. Itu akan yang menyebabkan lecet puting susu. Tapi kalau ibu dekap seperti ini, bayi akan ngisepnya seperti ini. Nah terus kayaknya nyeri nih, buka dikit bayinya. Buka tutup pakai tangan ibu. Buka dikit, wah bener puting doang nih posisinya. Dorong lagi, kerutkan lagi, dorong lagi, hap, tempelkan lagi. Gitu ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya lama-lama enak, nggak terasa sakit ya, nggak terasa ya, itu berarti tepat. Oke, ini catheter atau kalau bayi ibu sudah memiliki perahan, ini bisa digunakan dengan menggunakan cara menyusui dengan menggunakan gelas ataupun bisa menggunakan sendok. Yang tadi Dokter Tiwi katakan sebaiknya tidak menggunakan dot terlebih dahulu karena takut membuat bingung puting. Bisa menggunakan dengan gelas. Sering sekali saya juga mengatakan gini, untuk ibu-ibu hari kedua nih, karena kejar tayang sekali untuk bilirubin supaya tidak kuning, itu gunakan spuit. Nanti ibu yang tidak lahir di bunda bisa minta tolong ke susternya. Di hari kedua, kan bayi menyusu nih di hari 0 pertama, hari 0 hari pertama itu bayi nyusuin aktif. Di hari kedua, ibu coba lakukan perahan. Gitu, supaya ngedrop nih. Kalau susu formula seperti yang dari Dokter Tiwi katakan, mau berapa cc? 30 cc, hayu jebret. Gitu ya kan. Nah kalau ASI, kita kan tidak tahu. Nah dengan cara kita perah, kita bisa tahu. Gitu, setidaknya berapa cc yang dihisap. Walaupun memang jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi itu sangat membantu. Caranya gimana? Kalau ibu-ibu yang lahir di bunda, nanti di hari kedua akan dibantu oleh suster kami dengan cara masas payudara di hari kedua dan diperah di hari kedua juga. Ada beberapa pasien kami yang sudah di hari kedua bisa dipompa ada gitu, tapi ada juga yang tidak. Seperti ini, tadi kan perahan sudah kita lakukan ya. Dengan cara ditekan seperti ini, lalu sedot, jarumnya kita lepas, nggak usah pakai jarumnya, sakit. Ibunya ketawa ngakak, iyalah. Jadi ditekan, keluar nih kolostrum, seperti yang Dokter Tiwi katakan hanya setetes, 2 tetes, 3 tetes, kumpulkan, sedot, kumpulkan. Sedotnya seperti ini, sedot, kumpulkan, rutin gitu, teliti ibunya udah kayak lagi ngapain gitu. Tarik sedikit demi sedikit, terus naikkan, set, dapat berapa cc? 0,5 aja sudah sangat berharga gitu. Habis itu apa? Berikan ke bayi, set, seperti itu. Lakukan seperti itu, maka rangsangan produksi ASI ibu pun akan banyak. Tapi tidak tiap 2 jam itu terus yang dikerjain, akhirnya bayinya nyusunya tidak gitu, tidak juga gitu. Tetap bayi yang utama untuk refleks hisapnya.